Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Other tahun 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya POV dari seorang wanita yang tersesat di tengah hutan. Tepatnya di tempat kejadian dari seorang pemuda yang hilang beberapa waktu lalu. Kuat dugaan pemuda itu dihabisi oleh sosok yang sangat menyeramkan. Untuk memastikan sosok itu, wanita ini memasang beberapa kamera pengintai. Dan tidak lama kemudian, subscribe to my channel. Di sebuah rumah yang cukup besar, seorang wanita terbangun dari tidurnya karena mendengar alarm rumah yang tiba-tiba menyala. Di luar, wanita ini mendengar suara dari semak-semak yang membuatnya cukup ketakutan. Maka dari itu, ia pun mencoba untuk menelusuri kondisi sekitaran rumahnya. Sembari mencari anjingnya yang hilang, wanita tersebut mengikuti titik GPS yang dipasang di kalung anjing peliharaannya. Hingga sesampainya si wanita di titik itu, ia pun hanya menemukan kalung dari anjing peliharaannya yang sudah lepas. Dan tidak lama dari itu, kemudian, scene beralih kepada seorang wanita bernama Alice yang sedang dalam perjalanan menuju peternakan babi milik rekannya. Alasan Alice datang ke sana hanya untuk menangkap anjing liar yang masuk ke peternakan itu. Saat Alice baru saja mencoba untuk menenangkan anjing tersebut, secara tidak terduga, ketika Alice hendak pergi, ia mendapat telepon dari seseorang yang berkata kalau ibunya Alice baru saja meninggal dunia. Sedikit informasi, rupanya wanita yang tewas sebelumnya adalah ibunya Alice yang meninggal dengan keadaan tidak wajar, di mana wajahnya tiba-tiba menghilang. Atas meninggalnya sang ibu dan demi bisa mengetahui pasti siapa pelaku di balik semua ini, Alice memutuskan untuk pindah rumah ke rumah ibunya. Leave a message. Terlihat dari pintu gerbang yang sulit untuk ditembus, sensor alarm yang sensitif, dan beberapa kamera yang bertebaran di rumah itu. Itu semua menandakan kalau ada sosok atau makhluk berbahaya yang sepertinya berkeliaran di sekitaran rumah. My mom died, Johnny. Ketika Alice sedang menghubungi kekasihnya, tanpa ia sadari dari dalam rumahnya, terdapat sosok misterius yang bergerak sangat cepat dan berkeliaran dengan bebas. Malam harinya, lagi-lagi sosok tersebut kembali membuat gaduh di lantai atas. Alice yang kecapean tidak mengetahui kejadian itu. Hingga ketika ia terbangun dari tidurnya, Alice yang mendengar suara aneh di lantai atas pun mencoba untuk mengeceknya. Ternyata, suara tersebut berasal dari sebuah alarm mesin cuci yang sudah rusak. Saat diperiksa lagi oleh Alice, tanpa ia sangka, semua pakaian yang ia cuci sudahlah robek dan seakan-akan ada yang merusaknya. Karena sensor luar yang menyala, Alice mencoba memeriksa halaman rumah yang ia curigai. Keesokan hari, Alice menemukan sebuah perangkat misterius milik mendiang ibunya. Alice pun mencoba untuk membuka kata sandi dari perangkat tersebut yang ternyata bisa ia buka. Entah apa fungsi sebenarnya dari gadget ini, tapi yang pasti alat itu dapat memutar rekaman suara beberapa tahun lalu dari mendiang sang ibu. Yes, Mom? What are you doing in your room, buddy?
Kemudian, Alice yang mendengar suara gaduh dari atap rumahnya mencoba untuk mengeceknya. Yang saat ia kembali turun, tanpa Alice sadari, terdapat sosok aneh yang berada di ruangan tersebut. Ketika Alice sedang menghubungi pihak kepolisian terkait otopsi jasad ibunya, Alice yang membuka kulkas ketika terbayang dengan omongan sang ibu. Dan saat Alice menoleh ke belakang, ia tiba-tiba terdiam karena melihat lukisan dari sosok sang ibu yang sedang menggendongnya. Kejadian tersebut membuat Alice teringat dengan beberapa kaset rekaman milik ibunya. Terlihat jelas pada saat itu, Alice dipaksa oleh ibunya untuk menjalani serangkaian eksperimen psikologis yang cukup keras. I'm beautiful. Again! Tak lama, ia mendengar suara bel rumah yang berbunyi. Saat dihampiri, rupanya itu berasal dari si penjaga kebun yang ingin menyampaikan bela sungkawanya kepada Alice yang telah kehilangan sang ibu. Karena semasa hidup ibunya Alice tidak pernah mengizinkan tukang kebun itu untuk masuk, penjaga kebun itu pun menolak permintaan Alice untuk memasuki rumah tersebut. Sayang, ketika Alice akan mengganti pakaiannya, Alice tidak mendengar perintah dari penjaga kebun yang menyuruh Alice untuk tidak berlama-lama tinggal di rumah itu. Tak tahu kenapa, tapi sepertinya sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Saat Alice akan menanyakan lagi apa yang sudah diucapkan si penjaga kebun, ternyata penjaga itu sudah pergi lebih dulu. Setelah hujan reda, Alice yang mendengar suara dari halaman rumah langsung kembali mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari kalung anjing peliharaan sang ibu yang tergantung di batang pohon. Dari jejak kaki yang ia temukan, Alice sedikit heran karena jejak kaki tersebut memiliki 3 jari. Dan tidak lama kemudian, terdapat sebuah drone yang melintas di atas kepalanya. Ketika Alice kejar, ternyata drone tersebut adalah milik dari seorang pemuda yang memakai topeng. Pemuda itu berkata, "Jangan tunjukkan wajahmu." Namun, ketika Alice bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Alice yang memegang kalung anjing yang sebelumnya ia ambil malah kesetrum. Hide your face! Going! Get back here! Fuck! Sekembalinya ke rumah, Alice yang mual mencoba bertanya kepada AI apakah dirinya benar-benar hamil. Sesaat kemudian, setelah mengikuti arahan dari AI, ternyata Alice benar-benar hamil. Disitulah ia seakan tak menyangka dengan apa yang sedang ia alami saat ini. Frustasi akan hal itu, Alice mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan badan yang sempoyongan, Alice sengaja menggunakan gaun yang pernah ia kenakan dulu. Ia pergi ke kolam renang yang sekarang ini sudah kosong. Disitulah Alice berlenggak-lenggok memperagakan seperti masa mudanya dulu. Tidak lama kemudian, setelah dirasa tambah pusing, Alice menghubungi kekasihnya yang bernama Charlie untuk mengatakan kalau ia sedang hamil. Charlie yang mendengar hal itu pun tentu sangat senang dan berniat untuk menghampiri Alice. Namun sebelum panggilan itu berakhir, Alice menambahkan bahwa ia mendengar suara-suara aneh dan merasa kalau ada sebuah sosok nyata yang selalu membuntutinya. Melihat kilasan bayangan melintas di hadapannya lagi, Alice pun sontak mengejar sosok tersebut. Hingga setibanya Alice di tengah hutan, semua alarm di sana pun seketika menyala, yang menandai adanya sekelebat sosok aneh melintas di sekitar Alice. Setibanya di rumah, Alice kembali dikagetkan dengan rekaman yang tiba-tiba terputar dengan sendirinya. Saat itu, Alice menjalani latihan ketahanan emosi yang sama seperti sebelumnya. Latihan tersebut diberi nama Adder oleh sang ibu.
Karena selain daripada itu, demi membentuk kepribadian yang ia inginkan, ibunya Alice melatih Alice dengan sangat keras. Pull in your stomach. I can see you fret. Pagi harinya, ponsel yang berada di lengan Alice tiba-tiba dicuri oleh seseorang yang sepertinya diam-diam tinggal di rumah tersebut. Tidak lama setelahnya, muncul sebuah mobil pengantar barang yang ingin mengantarkan sisa barang milik Alice. Namun, saat Alice akan keluar, pintu rumah entah bagaimana terkunci dengan sendirinya. Dari sini, hal aneh kembali terjadi, di mana Alice melihat semua kaset-kaset yang sebelumnya berantakan sudahlah tersusun rapi. Tapi, sesaat dari itu, tiba-tiba alarm rumah berbunyi dan semua jendela yang terpasang tertutupi oleh dinding baja yang dalam artian peringatan bahaya karena ada sosok makhluk mengerikan yang akan datang. Dari situlah Alice yang mendengar suara getaran ponsel dari bawah lantai mencoba untuk menelusuri asal getaran itu. Ternyata ponsel miliknya kini berada di basement. Dengan kata lain, ada seseorang yang sebelumnya sudah mengambil ponsel Alice dan sengaja meletakkannya di tempat itu. Di mana ketika Alice berhasil mengambil ponselnya secara mengejutkan, Alice yang ketakutan berlari memasuki mobil milik mendiang sang ibu dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sosok makhluk tersebut terus-menerus mengganggu dan menyerang Alice tanpa henti. Saat akan kabur, sangat disayangkan jarinya Alice malah tersangkut pagar duri. Melihat sebuah drone kembali muncul, Alice pun langsung mengejarnya sembari menghubungi Charlie. Tapi sayang, belum juga Alice menerangkan apa yang sedang terjadi, jaringan yang terdapat di ponselnya tiba-tiba hilang total. Freeze! Stop! Come back! Setelah mengikuti jejak si pemilik drone, Alice yang mengetahui kalau sepeda yang digunakan pria itu sudah tersungkur, langsung menarik kesimpulan sepertinya pria tersebut terjatuh. Tak jauh dari tempat tersebut, Alice mendengar suara rintihan minta tolong. Dan saat dihampiri, suara itu berasal dari sebuah basement atau ruangan bawah tanah yang berada di sekitar halaman rumahnya. Tapi yang bikin kaget, Alice dibuat terkejut saat mengetahui kalau asal suara itu ternyata berasal dari sebuah walkie-talkie yang berada di ruangan itu. Dan kemudian, pria bertopeng itu menyuruh Alice untuk tetap diam di sana. Karena jika Alice berani keluar, nyawa Alice akan terancam oleh sosok makhluk yang mengerikan. Sesaat kemudian, dengan rasa sakit yang benar-benar pedih, Alice pun mencoba untuk mengobati luka di jarinya. Di ruangan itu, Alice mendapati sebuah buku yang berisi lembaran-lembaran informasi tentang beberapa orang yang tewas dan ditemukan meninggal di wilayah itu. Semua jasad yang ditemukan memiliki ciri fisik yang sama, yaitu tidak ada wajah. Dari pantauan monitor kamera pengawas yang ada di ruangan tersebut, Alice melihat kalau Charlie sudah tiba di depan rumahnya. Tapi entah bagaimana, pintu gerbang yang seharusnya tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Merasa Charlie dalam bahaya, Alice pun berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Sayang, karena pintunya terkunci dengan sangat kuat, Alice terpaksa harus menunggu sampai ada seseorang yang membuka pintunya. Sayang, meski begitu, si pria bertopeng melarang Alice untuk keluar karena sangatlah berbahaya. Sampai akhirnya, dengan satu perintah di mana Alice harus merekam setiap kejadian di rumahnya, si pria bertopeng yang kita sebut saja bernama Jack, akhirnya membukakan pintu bagi Alice untuk menghampiri Charlie.
Saat berada di rumah, Alice tidak menemukan tanda-tanda dari keberadaan Charlie. Dengan perlahan, ia menaiki tangga dan pergi ke kamar atas. Dan ketika tiba di sana, secara mengejutkan, Charlie sudah ditemukan tewas dengan keadaan yang mengenaskan, di mana wajahnya benar-benar hilang. Disitulah Jack memperingatkan bahwa makhluk yang membunuh Charlie tidak menyukai wajah. Maka dari itu, Jack menyuruh Alice untuk menutupi wajahnya dan selalu berhati-hati. Ketika Alice hendak pergi, semua pintu di rumah tiba-tiba lagi terkunci dengan sendirinya. Hal itu membuat Alice makin ketakutan karena ia tidak mau menjadi korban berikutnya. Saat makhluk tersebut akan mengambil wajah Alice, makhluk yang kita panggil saja bernama The Other seketika mengurungkan niatnya saat melihat cahaya dari sirine mobil polisi. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada Alice yang masih berada dalam fase syok dan dirawat oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, sekembalinya ke rumah, Alice mengambil kaset rekaman yang tersusun paling atas dan langsung memutarnya. Di waktu itu, terlihat Alice yang sedang melakukan latihan keras yang dipelopori oleh ibunya. Saking kerasnya, latihan tersebut membuat Alice kesakitan dan tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, saat pihak kepolisian menggeledah rumahnya, Alice kini sedang berada di perjalanan menuju rumah sakit. Dikarenakan kejadian mengerikan yang akhir-akhir ini ia dapatkan, Alice pun terpaksa harus menjalani perawatan. Di kamar mandi, ketika Alice mengecek satu persatu pintu dari kamar mandi, ia menemukan salah satu pintu yang terkunci dan terdapat AI device milik mendiang sang ibu. Dan ketika Alice memasukkan kata other secara tidak terduga, Mother. menurut gue pribadi, ada tujuan tersembunyi dari ibunya Alice kenapa ia melakukan pelatihan keras kepada Alice. Bisa saja ibunya Alice memang benar menemukan sesuatu yang tidak wajar dalam dirinya Alice, seperti entitas spiritual atau energi psikologis yang bisa muncul sebagai makhluk lain. Maka dari itu namanya pun adalah The Other. Di sisi lain, latihan itu sendiri memicu bumerang bagi ibunya Alice, yang membuat ibunya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan itulah kenapa lama-kelamaan The Other bisa lahir kembali untuk menghancurkan keutuhan jiwa dari Alice sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya dengan mengambil setiap wajah dari mereka. Tapi menurut gua alasan ini tentu masuk akal karena setelah ibunya Alice meninggal, latihan jelas belumlah selesai, di mana akhirnya sosok yang berada di dalam tubuhnya Alice benar-benar keluar dan muncul sepenuhnya, hingga memaksa Alice menghadapi semua hal yang pernah ia tolak dari dalam dirinya sendiri. Sungguh mengerikan dan tidak bisa dibayangkan jikalau hal seperti ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Semoga saja kalian selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan apapun itu yang merugikan hidup kalian. Dan tidak pernah lupa, semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki dan juga kebahagiaan. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita yang gua bahas. Dan kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.